Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ibra Ramadan NIM 67 2019 281. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ini ya, skema dari routing yang ada di layar ini. Seperti di video saya yang sebelumnya, ini adalah skema dari routing MikroTik ya. Jadi yang pertama-tama yang dibutuhkan adalah kita harus mempunyai aplikasi GNS3 ini teman-teman. Nah habis itu kita juga harus menginstal GNS3 Virtual Machine teman-teman. Jadi untuk menghubungkan GNS3-nya dengan Virtual Machine baik itu VBox ataupun yang lainnya teman-teman. Nah habis itu kita install GNS3-nya. Setelah itu kita setelah diinstal kita import teman-teman. Jadi kita buka GNS3 VM-nya. Nah habis itu kita kita import teman-teman untuk menjalankan router yang pertama ini teman-teman. Nah di router ini masing-masing kita konfigurasi teman-teman, IP address-nya, terus routing dari satu IP ke IP lain. Misalnya saya contohkan di sini misalnya dari routing 1 ya misalnya ya. Routing 1 kita buka routing 1. Nah, misalnya kita login dulu admin. Oh, nggak bisa, bentar, admin. Enter. Nah, di sini kita tuliskan IP address. Enter. Terus kita print. Nah, jadi di sini teman-teman, pertama kita harus mengenalkan atau men-setting dari masing-masing router itu sendiri sesuai dengan IP yang sudah ditentukan teman-teman. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di situ addressnya dan networknya serta interface-nya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan melakukan, kita keluar dulu. Nah, di sini setelah itu kita, sebelumnya, sebelum kita membahas ini lebih lanjut ya. Nah, perlu diingat di sini kita buka configure, terus kita ke network. Nah, adapter di sini harus di set sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya saya set di sini 5. Nah, terus di sini kita centang teman-teman. Nah, supaya nanti bisa dihubungkan antara satu router dengan yang lainnya. Nah, kalau udah kita oke aja nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita balik lagi yang tadi. Bentar. Nah, ini. Nah, setelah kita setting itu, kita ke IP root. Bentar. Kita print. Nah, ini teman-teman. Kita harus menentukan IP root pada masing-masing router sehingga bagaimana caranya itu si komputer ini bisa connect ke internet teman-teman. Nah, di internet ini kita akan setting, bentar. Nah, di sini kita akan setting ini teman-teman. Jadi kita klik centang dulu, habis itu di add all, habis itu di OK atau di apply juga boleh, gitu teman-teman. Nah, habis itu kita akan melakukan yang namanya testing teman-teman yang ada di PC1. Oh ya, sebelum itu, sebelum awal, jadi kalau misalnya ada teman-teman bertanya, bagaimana caranya kita bisa menghubungkan GNS3 ini dengan VirtualBox teman-teman. Nah, kita buka ke edit. Nah, di sini ada preference. Bentar. Nah, udah terbuka. Nah, di sini ada VirtualBox.
Nah, di sini kita akan setting itu teman-teman. Apa namanya, kayak kita meng-add dari masing-masing router yang dibutuhkan, kayak router 1, 2, 3, 4, dan 5 tentunya. Nah, ini di sini kita bisa oke aja. Nah, habis itu setelah semua setting IP configuration, terus DST-nya sendiri dengan gateway-nya sudah kita setting. Nah, habis itu kita buka ke control panel. Nah, di sini kita ke change adapter setting. Nah, di sini kan ada virtual host only network. Nah, di sini kita ke WiFi dulu. Nah, kita ke properties. Kita sharing. Nah, di sini karena saya sudah centang. Nah, kita centang yang ini teman-teman. Nanti ada banyak pilihan. Nah, kalau saya di sini saya memilih yang ini teman-teman. Nah, ini kita oke aja nggak apa-apa. Nah, kita close. Nah, begitu teman-teman. Nah, sekarang kita coba ping ya teman-teman. Coba kita misalnya kita ping dari sini teman-teman. Kita ping kita konsol ke konsol. Lagi proses. Nah, sudah muncul. Nah, di sini coba kita ping ke ping 10.10.10.2. Coba kita ping. Nah, ini sudah jalan ya teman-teman. Nah, jadi kalau sudah bisa begini, berarti bisa dikatakan routing yang kita lakukan secara mikrotik ini berhasil ya teman-teman. Dengan pola yang seperti ini sudah ditentukan, seperti yang di beberapa video yang sebelumnya. Nah, kurang lebihnya begitu teman-teman. Jadi kalau kita rangkum lagi dari awal, berarti kita harus pertama-tama kita harus mempunyai 3 aplikasi itu ya teman-teman. Jadi kayak VirtualBox seperti yang saya pakai, terus GNS3 aplikasi, sama GNS3 yang buat menyambungkan ke virtual machine, yaitu VirtualBox teman-teman. Nah, baik teman-teman, begitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.